Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ica Nur Alfina Zahra, NIM 062 dari Prodi PGSD kelas B, angkatan 2024. Di sini saya ingin berpresentasi tentang konsep pecahan di sekolah dasar. Pecahan berasal dari bahasa Latin, yaitu fractus, yang berarti memecah atau mematahkan, atau bisa disebut dengan tobrik. Numerator atau pembilang berasal dari kata Latin numerare, artinya yang dihitung atau jumlah, sedangkan dominator atau penyebut berasal dari nomen atau nama. Contohnya, pecahan 2/3. Penyebut menyatakan sebagai nama dari objek yaitu 3, dan pembilang menyatakan jumlah dari objek yang sudah dipecah yaitu 2. Pecahan memiliki dua pengertian. Yang pertama, pecahan adalah simbol bipartit, yaitu suatu bentuk bilangan yang ditulis dalam bentuk A/B. Yang kedua, pecahan adalah bilangan rasional non-negatif. Artinya, dalam himpunan bilangan rasional, A/B dengan A dan B dapat berupa bilangan bulat positif atau negatif, dengan B tidak sama dengan 0. Konsep pecahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, konstruk pecahan sebagai part of whole. Yang kedua, konstruk pecahan sebagai ukuran. Yang ketiga, konstruk pecahan sebagai operator. Yang keempat, konstruk pecahan sebagai rasio. Yang kelima, konstruk pecahan sebagai pembagian. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan konstruk pecahan sebagai part of whole, yaitu ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau model area. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek atau model diskrit. Nah, yang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau model area itu menguat pondasi part of whole merupakan konsep awal. Bagian awal adalah luas area yang sama atau tidak mesti memiliki bentuk yang sama. Prinsipnya dalam pembelajaran, yang pertama, bagian-bagian apabila digabungkan akan menghasilkan keseluruhan. Yang kedua, banyaknya keseluruhan yang dibagi, maka bagian-bagian yang dihasilkan semakin kecil. Yang ketiga, hubungan antara bagian dan keseluruhan selalu bersifat ajek, terlepas dari bentuk susunan yang pada intinya mengarah pada ukuran yang sama, bukan ekuivalen. Nah, berikutnya yang pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek atau model diskrit. Itu menggunakan kumpulan dari objek yang bertujuan untuk memunculkan pemikiran siswa bahwa pecahan adalah bagian dari suatu kumpulan, tidak hanya terbatas pada area. Misalnya, 3 objek adalah 1/4 dari kumpulan 12 objek, di mana 12 objek mewakili keseluruhan. Pecahan sebagai bagian kumpulan objek ini kadang menimbulkan kesulitan bagi beberapa siswa, karena pecahan yang dihasilkan tidaklah tunggal dan memberikan peluang untuk memperkenalkan ekuivalensi pecahan kepada siswanya. Nah, kemudian yang kedua, konstruk pecahan sebagai ukuran. Interpretasi pecahan sebagai ukuran Krieren 1976, yaitu bahwa pecahan adalah sebuah bilangan dan dapat diukur
diurutkan di dalam garis bilangan. Konstruk ini berhubungan dengan dua pengertian. Yang pertama, bilangan mengacu pada aspek kuantitatif pecahan atau besaran pecahan itu. Yang kedua, interval yang mengangkut ukuran yang ditetapkan ke suatu interval. Nah, yang ketiga, konstruk pecahan sebagai operator. Pecahan merupakan hasil dari fungsi yang diterapkan pada sejumlah bilangan, objek, atau himpunan sebagai proses transformasi seperti memperpanjang atau memperpendek segma garis, menambahkan atau mengurangi suatu objek diskrit, mengambil gambar dan memetakannya ke dalam gambar yang lebih besar atau kecil, lebih ditunjukkan sebagai perkairan, khususnya dicirikan dengan mengambil sebagian dari keseluruhan. Selanjutnya, konstruk pecahan sebagai rasio. Pecahan sebagai perbandingan antara dua kuantitas lebih sebagai indeks daripada angka, membantu dalam memahami besaran relatif antara dua kelompok. Contohnya, jika terdapat 6 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, rasio antara laki-laki dan perempuan adalah 6:10 atau 3:5. Rasio melibatkan perbandingan dua kuantitatif, sementara pecahan berfokus pada satu kuantitas. Yang terakhir, konstruk pecahan sebagai pembagian, yaitu pecahan dapat dilihat sebagai hasil dari pembagian, menunjukkan nilai numerik dari X dibagi Y, di mana X dan Y adalah bilangan cacah. Contohnya, 3 pizza dibagi untuk 4 teman-teman, yaitu 3/4. Memperkenalkan konsep pembagian sebagai pecahan seperti 10/4 ditulis sebagai 10/4. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.